Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Darmawan. Saya dari Universitas Sultan Ageng-Tayasa dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Meteorologi Industri. Pada video ini saya akan membahas tentang materi Meteorologi Industri. Simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang meteorologi industri. Apa sih itu meteorologi industri? Simak penjelasan berikut ini. Meteorologi atau ilmu pengukuran. Ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari meteorologi industri ini memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. Meteorologi mencakup 3 hal utama. Yang pertama, penetapan definisi satuan-satuan ukur yang diterima secara internasional, misalnya meter. Yang kedua, perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. Yang ketiga, penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu. Misalnya, hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar. Kemudian pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu meletakkan kegiatan pengukuran panjang meja dengan hasta. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan hasta. Istilah dalam pengukuran. Yang pertama itu ada ketelitian, kedua ketepatan, ketiga ukuran dasar, keempat toleransi, kelima harga batas, dan yang terakhir kelonggaran. Nah, ketelitian didefinisikan sebagai kedekatan pembacaan terhadap harga standar yang diterima atau harga benar. Kemudian ketepatan atau akurasi adalah tingkat kedekatan dari nilai-nilai ukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Apabila nilai-nilai ukuran semakin mendekati nilai sebenarnya, yang berarti penyimpangan atau kesalahan semakin kecil, berarti semakin tinggi akurasinya. Kemudian toleransi. Toleransi merupakan variasi atau perbedaan ukuran yang terletak di atas dan di bawah ukuran dasar. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Kemudian kelonggaran. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Contoh yang paling jelas misalnya pasangan antara poros dan lubang. Menurut sifat dari alat ukur, maka alat ukur dapat dibedakan menjadi 5, yaitu ada alat ukur langsung. Hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukurannya, misalnya jangka sorong, mikrometer, dan sebagainya. Kemudian alat ukur pembanding. Alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi, dipakai sebagai pembanding alat ukur yang lain, misalnya jam ukur atau dial indikator, pembanding atau komparator. Kemudian
Alat ukur standar. Alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu biasanya digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding, misalnya blok ukur, batang ukur, dan master ketinggian atau height master. Kemudian alat ukur batas. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dimensi objek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi ukuran, misalnya kaliber batas, kategori diterima atau go, dan ditolak atau no go. Kemudian alat ukur bantu. Alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pembantu dalam proses pengukuran, misalnya dudukan mikrometer, penyangga atau pemegang jam ukur, dan sebagainya. Pengukuran linier, yaitu ada alat ukur linier langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukur dari alat ukur yang digunakan. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan juga alat ukur yang mempunyai skala yang bisa langsung dibaca skalanya. Alat ukur linier langsung yang bisa digunakan dalam praktek sehari-hari dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, mistar ukur, yang kedua, mistar ingsut atau jangka sorong, dan yang ketiga, mikrometer. Yang pertama, ada mistar ukur. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal yang namanya mistar atau penggaris. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik, dan ada pula yang terbuat dari baja atau kuningan. Yang paling banyak saat ini adalah mistar yang terbuat dari plastik atau untuk menggambar teknik, dan mistar yang terbuat dari baja untuk pengukuran di bidang permesinan. Kemudian yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam dan luar suatu objek dengan tingkat ketelitiannya mencapai 0,1 mm. Kemudian yang ketiga, ada mikrometer. Alat ukur linier langsung yang juga termasuk alat ukur presisi adalah mikrometer. Bagian yang sangat penting dari mikrometer adalah ulir utama. Dengan adanya ulir utama, kita dapat menggerakkan poros ukur, menjauhi dan mendekati permukaan bidang ukur dari benda ukur. Ulir utama ini dibuat sedemikian rupa sehingga satu putaran ulir utama dapat menggerakkan sepanjang satu kisaran tergantung dari jarak kisar atau pitch ulir. Berarti di sini gerakan rotasi diubah menjadi gerak translasi. Jarak kisar ulir biasanya dibuat 0,05 mm. Ketelitian dari mikrometer mencapai 0,01 mm. Dan ada alat ukur linier tak langsung. Pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran terhadap objek yang dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis alat ukur atau pembanding. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pengukuran alat ukur standar. Digunakan dua alat ukur karena alat ukur pembanding biasanya memiliki kecermatan yang lebih tinggi, sedangkan alat ukur standar memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Kali ini saya akan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. Baik, saya akan mengukur ketebalan dari kampas kopling ini menggunakan alat ukur jangka sorong. Baik, saya akan membaca
Baik, saya akan membaca hasil dari mengukur ketebalan dari kampas kopling ini. Hasilnya itu 3,65 mm. Nah, berikut saya akan mengukur kedalaman paku keling. Baik, saya akan membaca hasil dari pengukuran kedalaman paku keling. Di sini angka menunjukkan 0,70 mm. Kenapa? Nah, kita membacanya dari titik 0 yang skala nonius ini lurus mendekati ke, masih ada di daerah 0, dan komanya itu ada di skala nonius yang harus lurus dengan skala utama. Di sini skala noniusnya itu yang lurus dengan skala utama yaitu 0,70. Jadi dapat disimpulkan hasil dari kedalaman paku keling ini 0,70 mm.